Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Saya berharap teman-teman bisa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di masa krisis penyakit ataupun pandemi virus corona. Jadi kita harus menjaga jarak, kemudian menjaga stamina tubuh supaya antibodi tetap tinggi. Jadi mudah-mudahan sehat, yang sakit supaya cepat sembuh, yang sehat tetap sehat. Baiklah, hari ini kita akan membagikan tutorial ataupun bagaimana cara mengatasi Vivo Y71 yang mengalami tidak bisa di-charger karena kehabisan baterai, jadi hanya getar saja. Bisa juga handphonenya malah terjadi mati total karena kehabisan baterai. Jadi kalau menghadapi handphone kita tiba-tiba mati total karena dicas tidak bisa, itu jangan langsung kita bawa di tempat servis terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu di bagian konektor chargernya. Biasanya kalau dia mengalami kerusakan di setiap pinggir atau sebelah kiri ataupun sebelah kanan, biasanya sudah ada gompel meskipun 1 mili ataupun 2 mili. Kalau dia sudah gompel biasanya bisa ngecas, cuman ada lambat, kemudian langsung habis baterainya karena ada short ataupun konslet di bagian USB-nya. Jadi kalau teman-teman menghadapi ataupun memiliki keluhan seperti ini, jadi jangan terlebih dahulu kita bawa di service center ataupun di tukang servis handphone. Baiknya kita lakukan perbaikan dulu. Alatnya mudah, tanpa solder ataupun blower, cukup menggunakan obeng ini saja. Jadi alat tinggal kita beli di online shop ataupun di toko spare part handphone di kota Anda ada. Untuk alatnya biasanya murah, itu di bawah 50.000. Kalau untuk obeng biasanya 15.000 ataupun 10.000. Bisa beli di toko listrik. Ini sudah kita melihat handphone kita mati total, jadi langkah pertama kita harus lepas dulu SIM tray-nya ini. Kita gunakan jarum saja untuk membukanya, soalnya kalau tidak dibuka nanti koper belakangnya tidak bisa dibuka, bisa juga dibuka, ini patah. Ini sudah lepas. Selanjutnya kita gunakan karter untuk membuka pertama kalinya. Kalau kuku teman-teman kuat bisa tak masalah menggunakan kuku, tapi kalau kuku kita kurang kuat kita gunakan karter ini. Jadi sudah ini sudah terbuka begini, sudah renggang kurang lebih 1 mili. Kita gunakan plastik, bisa juga ini bekas kartu SIM card. Jadi untuk ini, kalau sudah ada rongga ini bisa gunakan kartu SIM card atau kuku kita bisa. Kalau sudah rongga ini tidak menggunakan fingerprint, jadi aman. Ya, sudah selesai. Untuk koper belakangnya sudah kita buka. Kemudian kalau dia tidak bisa mencharger ataupun no charger, tidak bisa ngecas, kita hanya fokus di bagian bawah ini saja. Bagian atas tak perlu kita bongkar, jadi fokus bagian bawah saja. Ini ada berapa baut, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita buka dulu. Ini bautnya dikumpulkan di sana. Obengnya kurang bagus, kita ganti. Ini kita tempelkan di speaker nadanya supaya bautnya tidak lari kemana-mana. Jadi kalau menghadapi handphone kita yang seperti ini, kehabisan baterai, kita cas langsung tidak bisa lagi. Ya, pada awalnya biasanya kita lihat ada lambang baterainya, lambang charger, tapi kita diamkan malah jadi mati total handphonenya. Itu biasanya sudah konslet di konektor chargernya.
Jadi pertama kali kita hidupin bisa, tapi lama-lama dia akan menghisap ataupun baterai yang di handphone jadi kosong karena konslet. Jadi sebaiknya kita perbaiki sendiri, jangan langsung kita bawa di tukang servis. Kalau kita mengetahui permasalahannya, jadi cukup simpel, mudah, murah, dan pasti bisa kita lakukan sendiri di rumah. Ini hanya tutorial saja. Handphone ini masih bagus, tapi kita pengen membantu teman-teman kalau menghadapi handphone kita mengalami mati total karena kehabisan baterai, tidak bisa cas. Ini baut sudah lepas, kita gunakan kate untuk mengangkatnya. Ini sudah lepas untuk spekernya. Ini ada fleksibel bagian bawah, kita lepas. Nah, ini fleksibel untuk menghubungkan PCB ini ke bagian depan. Ada PCB. Ini sudah baut sudah lepas. Nah, untuk speaker yang kita mau ganti adalah papan ini, papan ataupun USB charger. Kalau dia terkena air, biasanya sedikit ada konslet di bagian sini, maka dia tidak akan mengecas. Bisa juga kalau misalnya ada IC-nya yang konslet kena air tapi handphone tetap hidup. Nah, kalau konslet bagian sini, maka dia akan tidak berfungsi untuk charger. Bisa juga di sini karat, jadi tidak bisa di charger. Jadi solusinya kita harus segera ganti. Ini alatnya mungkin sekitar 25.000. Ini ada IC. Nah, untuk yang bulat ini adalah untuk getar. Jadi kalau misalnya kita beli baru, tidak ada getarnya ini untuk vibratornya getar. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin, ini harus kita pindahin, kita solder, lepas menggunakan solder, kemudian kita pasang dengan yang baru. Nah, itu saja. Ini ada kabel, ini kabel antena, kita tinggal pasang saja, kita lepas. Nah, usahakan menggunakan jari saja, kuku, supaya jangan. Nah, ini biasanya kalau dia terkena air di bagian bawah, ini langsung konslet. Handphone tetap hidup tapi konslet bagian bawah, jadi tidak bisa di charger. Jadi kalau terkena air, jangan kita diamkan saja, kita harus bongkar. Soalnya kalau dia konslet di bagian sini, fleksibelnya rusak, jadi malah jadi parah. Jadi lebih baik kita langsung bongkar. Kalau misalnya masuk air, langsung bongkar semua, keringkan. Di sini bongkar juga, kita keringkan menggunakan setrika listrik ataupun hair dryer, bisa juga kita jemur. Ini kita bersihkan, jangan sampai ada air sini. Nah, ini vibrator. Ini ada lem, jadi kita angkat saja. Ini agak cukup kuat karena dia belum pernah dibongkar. Nah, ini ada lem sedikit. Inilah yang mau kita ganti. Kalau seandainya ada kerusakan ataupun tidak ngecharge, ini yang harus kita ganti. Nah, kalau misalnya handphone kita tidak bisa ngecas, hanya getar saja, biasanya ini yang harus kita ganti. Ini kalau masih original, masih ada karetnya bisa lepas saja kalau misalnya kita mau ganti. Kalau seandainya patah, kita harus ganti satu set ini biar enak. Karena harganya murah. Nah, ini ada karet, tinggal kita pindahkan saja begini. Nah, ini karetnya. Begitu juga untuk handset, kita pindahkan saja. Nah, untuk alat ini mempunyai fungsi yang banyak sekali. Ini untuk USB konektor charger handset, dan kemudian ini yang segi 4 kuning ini adalah untuk mic, ini untuk charger, ini gitar. Nah, titik 2 ini adalah untuk konektor ke ataupun pad daripada speaker nada. Jadi dua ini. Ini kalau dia masuk air, terjadi korosi, di sini yang duluan sekali kena konslet, dan juga di bagian sini jadi konslet. Jadi konsletnya kalau lama kelamaan bisa jebol, rusak PCB-nya. Ini kita harus ganti. Jadi kalau misalnya ada masuk air, meskipun sedikit di bagian bawah, kita harus bongkar, kita keringkan supaya jangan merusak fleksibel yang di atas ini. Kalau fleksibel ini, jadi kita harus ganti fleksibel, yang juga harus kita ganti karena biasanya di sini rusak, di sini juga harus rusak karena dia konslet jebol yang kuning-kuning ini, pin-pinnya ini. Begitu juga di IC sini.
kalau dia terkena air ini konslet, soalnya kalau di sini tidak, karena dia dilem hitam ini. Kalau beli baru dia tidak dilem, jadi kalau misalnya terkena air konslet. Dan juga kalau yang gantian ini biasanya kurang kuat di bagian USB, jadi sekian bulan harus ganti lagi. Cara pasangnya seperti pada saat kita membongkarnya tadi, mudah. Ini kita bisa pasang lagi. Pasang lagi seperti biasa. Nah, kalau perlu kita sediain video ini untuk tutorial kita, supaya kita tidak lupa bagian-bagian mana yang kita bongkar. Nah, ini kita pasang lagi untuk antena. Setelah selesai, kita pasang baut lagi. Begini saja, cukup mudah sekali untuk mengatasi handphone kita yang mengalami pipo tidak bisa di charger. Jadi mudah, murah, dan pasti bisa kita kerjakan sendiri. Oke, ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata ataupun video yang kurang berkenan. Hanya sebatas inilah kemampuan kita untuk memberikan tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.